Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Alisa dari kelas 10-3 akan menampilkan pertunjukan wayang yang berjudul Serangan Kerajaan Kola India terhadap Serangan Sriwijaya. Berikut tokoh-tokohnya. Yang pertama, ini adalah Raja Sriwijaya, yang Raja Salama Wijaya Tunggaparman. Yang ini sebagai Dapuntahyang atau Jenderal Kerajaan Sriwijaya atau pasukan-pasukannya. Terus yang ini Raja Kola dari India. Yang terakhir ada Jenderal Kerajaan. Yang ini Jenderal Kerajaan Kola atau pasukan-pasukan Kerajaan Kola. Di sini saya akan membacakan latar belakang serangan Kerajaan Kola India terhadap serangan Sriwijaya. Latar belakang serangan Kerajaan Kola India terhadap Kerajaan Sriwijaya adalah pada tahun 1025 Rajendra Kolawan, raja dari Kerajaan Kola yang berasal dari Tamil Nadu di India Selatan, melancarkan serangan laut terhadap pelabuhan Sriwijaya di Asia Tenggara Maritim. Serangan ini menaklukkan Kadaram dan mengambil alihnya dari Sriwijaya. Penyerangan ini juga menyebabkan runtuhnya dinasti Sailendra Sriwijaya, dan selain itu, invasi Kola juga bertepatan dengan perjalanan pulang cendekiawan Buddhis Agung Atisa dari Sumatera ke India dan Tibet tahun 1025. Ekspedisi ke luar negeri Rajendra terhadap Sriwijaya merupakan peristiwa unik dalam sejarah India dan hubungan damai timbal baliknya dengan negara-negara Asia Tenggara. Beberapa tempat di Malaysia dan Indonesia diserbu oleh Rajendra Kolawan dan dinasehati. Berikut latar belakang serangan Kerajaan Kola India terhadap serangan Sriwijaya yang saya bisa jelaskan sedikit. Ditanya dulu ya. Iya, ditanya. Tuh belakang ada mesin. Berapa ya? Selamat menyaksikan pertunjukan wayang dari saya. Ibu gimana? Sensana. Pegangannya itu pada abad ke-11 di tengah kejayaan Kerajaan Sriwijaya, sebuah ancaman besar datang dari seberang laut. Kerajaan Kola, salah satu kerajaan paling kuat di India Selatan.
telah memandang Sriwijaya sebagai saingan yang harus dihancurkan. Di bawah ini, pimpinan Raja Rajendra Chola, pasukan Chola melancarkan serangan besar-besaran terhadap Sriwijaya. Armada Chola yang terlatih dilengkapi dengan teknologi perang canggih memasuki perairan Sriwijaya dengan tujuan menghancurkan kerajaan tersebut. Sriwijaya yang telah lama menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara harus sekarang menghadapi ancaman yang paling serius dalam sejarahnya. Kerajaan ini telah membangun kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Sriwijaya, Sang Rama Vijaya Tunggavarman telah mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi serangan ini. Tetapi dia juga menyadari bahwa kekuatan pasukan Chola tidak boleh diremehkan. Dia harus membuat keputusan yang tepat untuk melindungi kerajaannya dan rakyatnya dari ancaman mengancam. Raja Sang Rama Vijaya Tunggavarman. Bagaimana keadaan pasukan kita? Apakah mereka siap menghadapi serangan pasukan Chola? Daun Putah yang sebagai jenderal Kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya. Ya tuanku, pasukan kita telah mempersiapkan dengan baik dan siap menghadapi serangan musuh. Namun, kita harus menyadari bahwa pasukan Chola sangat kuat dan terlatih. Raja Sang Rama Vijaya Tunggavarman lalu berkata, "Apa yang kita ketahui tentang pasukan Chola, berapa banyak pasukan mereka, dan apa jenis senjata yang mereka gunakan?" Daun Putah yang lalu menjawab, Menurut informasi yang kita dapatkan, pasukan Chola dipimpin oleh Raja Rajendra Cholawan dan memiliki sekitar 10.000 pasukan. Mereka menggunakan senjata seperti tombak, panah, dan pedang. Raja Sang Rama Vijaya Tunggavarman, baiklah, kita harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi serangan mereka. Panggil semua panglima perang dan kita akan membahas strategi kita. Daun Putah yang lalu menjawab, "Baik tuanku, saya akan memanggil mereka sekarang juga." Lalu Raja Rajendra Chola, kita telah mencapai perairan Sriwijaya. Siapkan pasukan untuk menyerang. Jenderal dari pasukan Kerajaan Chola, "Ya tuanku." "Ya tuanku, pasukan kita siap menyerang. Apa yang ingin tuanku lakukan terhadap Sriwijaya?"
Rajendra Kola. Kita akan menghancurkan kerajaan ini, mengambil alih kekuasaannya. Kita akan membiarkan mereka terus menjadi saingan di negara Asia Tenggara. Pasukan Sriwijaya datang untuk memberitahu Raja Sang Rama Vijaya Tunggal Parman. Ya tuanku, pasukan Kola telah mencapai perairan kita. Apa yang kita harus lakukan, tuanku? Raja Vijaya Tunggal Parman datang. Kita akan menghadapi mereka dengan kekuatan penuh. Siapkan pasukan untuk menyerang. Baik, tuanku. Baik, tuanku. Pasukan kita siap menyerang. Raja Rajendra Kola lalu datang. Kita telah menghancurkan pertahanan Sriwijaya. Sekarang kita akan menyerang ibu kota mereka. Jenderal pasukan kerajaan Kola. Ya tuanku, pasukan kita siap menyerang. Kita akan mengambil alih kekuasaan Sriwijaya hari ini. Cepatin lah, itu berapa menit? Udah. Apa ya? Evaluasi. Pertanyaan gue evaluasi dulu. Evaluasi untuk pertunjukan tadi. Masih banyak kurangnya saya dari mempersiapkan wayangnya. Ini ngedadak banget ya Bu. Nih Bu, ini ngedadak banget. Tadinya udah siap, cuman dirusak ya Bu. Terus kayak naskahnya masih kurang lengkap dan masih kayak grogi, gemeter gitulah Bu. Ya semoga dapat nilai yang bagus lah. Amin. Barangkali teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fajri Alia Nur Hasana. Saya dari 10-4. Apa sih dampak serangan Kola? Saya izin menjawab. Dampak dari serangan Kola, melemahnya kekuasaan Sriwijaya dan kebangkitan kerajaan lain di Asia Tenggara. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Yulinda Apriliani dari kelas 10-9. Pertanyaan saya di sini adalah apa motivasi serangan Kola? Izin menjawab. Motivasi dari serangan Kola mengontrol jalur perdagangan laut dan mengambil alih kekuasaan Sriwijaya. Apakah cukup jawaban dari saya? Cukup. Sekian pertunjukan wayang dari saya. Mohon maaf jika banyak salah, banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.